Pak Dimas, menarik nih kalau kita melihat Indonesia di kacamata investor asing begitu ya. Ada beberapa hal sebetulnya yang dikhawatirkan atau menjadi penilaian bagaimana mereka mungkin akan kembali untuk masuk ke pasar kita, salah satunya adalah kebijakan fiskal. Nah, bagaimana sebetulnya Anda melihat bahwa kebijakan fiskal ini ternyata memang sangat mempengaruhi begitu keputusan dari investor asing untuk masuk kembali ke tanah air? Oke, mungkin untuk kebijakan fiskal kita tahu sekali gitu ya bahwa kehati-hatian itu menjadi ini ya menjadi fokus utama bagi para investor untuk dinilai. Bahkan saya bicara jadi agak lebih pelan gitu ya kalau ngomongin soal kebijakan fiskal. Namun menurut saya in the end sebenarnya yang paling ditunggu oleh para investor adalah bagaimana semua perubahan yang terjadi di Indonesia ini akan memberikan impact terhadap sovereign ratingnya Indonesia. Kita tahu secara historical timeline mungkin paling dekat waktunya itu untuk the three biggest sovereign rating agencies di Indonesia, di dunia maksud saya itu ada di first quarter 2026 gitu ya. Nah, memang gitu ya, memang kita tahu ada beberapa notion pembahasan mengenai target untuk cap defisit APBN itu ada di 3% dari total GDP kita, apakah perlu ada revisit atau tidak gitu ya. Namun menurut saya nampaknya pesan dari message dari Pak Menteri Keuangan yang baru, Pak Yudi, itu sudah cukup clear bahwa untuk saat ini gitu ya, di mana kita baru istilahnya mencoba mengejar dan sudah mulai terlihat kemarin pertumbuhan GDP-nya lebih cepat dari level 5% yang sebelumnya kita very familiar with. Itu belum waktunya untuk kita istilahnya meningkatkan level defisit terhadap GDP atau bisa dikatakan lebih agresif lah dibandingkan dengan sebelumnya gitu ya. Karena anggapan dari investor, kemudian anggapan dari para masyarakat dan mungkin tadi juga dari sovereign rating agencies itu mereka masih perlu waktu untuk menelaah dan memahami bahwa saat ini Indonesia itu pandangannya terhadap pertumbuhan GDP itu sudah berubah gitu ya. Atau mungkin kalau kita bicara as a company, kita tahu ada lumayan banyak company yang punya rating tinggi gitu ya. Mungkin kalau untuk corporate bond ratingnya di triple A, tapi sebenarnya mereka level hutangnya itu tinggi. Kemudian atau leverage mereka itu totalnya untuk service their debt itu sebenarnya porsinya sudah lumayan besar dibandingkan dengan EBITDA. Tapi mereka Oke. sudah istilahnya menabung pertumbuhan beberapa belas tahun atau berapa puluh tahun sehingga secara company itu sudah dinilai sangat sehat oleh rating agencies. Menurut saya ini sudah ditunjukkan dengan baik oleh Pak Menteri Keuangan bahwa untuk saat ini kita masih menekankan kehati-hatian. Kita mencoba cari ini ya quite bisa dibilang quick wins gitu ya. Masih lumayan banyak yang mungkin butuh effort untuk kita bisa merealize ini ya pertumbuhan GDP yang lebih tinggi. Contohnya kita tahu di sektor timah itu pemerintah sudah menunjukkan hasil kerjanya. Kita lihat ternyata dari level produksi yang dulu dibandingkan dengan sekarang sudah naik lumayan signifikan, sudah terefleksikan juga di harga sahamnya gitu ya. Dan kalau misalnya kita terus berusaha untuk memperbaiki berbagai sektor ini tanpa adanya tambahan Ya. defisit anggaran yang berarti gitu ya atau yang membahayakan pandangan sovereign rating agency, sebenarnya kita bisa achieve higher growth gitu ya. Jadi menurut saya yang sangat diperhatikan sebenarnya adalah ada di rating dari Indonesia as a country sendiri. Baik, tapi kalau kita berbicara mengenai aspek-aspek lain yang perlu diwaspadai ya terkait dengan bagaimana gejolak di tanah air ya, bukan hanya soal kebijakan tapi juga mungkin situasi kondisi ekonomi politik di tanah air ya. Ini apakah juga tentunya hal-hal yang perlu diwaspadai untuk saat ini. Bagaimana Anda melihat peluang lainnya gitu ya untuk bisa membuat pasar keuangan dan juga pasar di tanah air ini menarik bukan hanya di kacamata investor asing ya, tapi juga mungkin investor di tanah air. Oke, mungkin satu hal yang menurut saya masih ini ya belum istilahnya market masih menunggu adanya konfirmasi adalah beberapa kepastian hukum. Kita tahu mungkin secara formal kita tahu ada beberapa undang-undang yang sedang Ya. dilakukan revisi. Kita tahu undang-undang P2SK sedang ada perubahan yang dilakukan. Dan ini masih dinanti oleh market, masih dinantikan oleh para investor. Sebenarnya perubahan apa yang akan terjadi gitu ya. Mungkin kalau kita lihat secara logika, kita tahu saat ini kekuatan pemerintah gitu ya untuk mendapatkan dukungan
secara legislatif itu cukup kuat gitu ya. Dan kita nampaknya sudah tidak perlu mendebatkan lagi pemerintah yang sekarang itu jauh lebih cukup mendorong pertumbuhan gitu ya. Bank sentral pun sekarang juga ikut mendorong pertumbuhan sehingga hopefully seluruh perubahan peraturan perundangan yang nantinya akan dihasilkan itu juga mendukung pertumbuhan pasar keuangan kita gitu ya, pasar modal kita. Mungkin another thing adalah level likuiditas yang kita tahu mungkin di 2023 dan 2024 saya note level likuiditas di sektor keuangan di pasar modal itu lumayan tight gitu ya. Sekarang kita lihat liquidity sudah sangat flush. Nggak cuma berhenti contohnya mungkin di level transaksi harian saham, kemudian level demand yang masuk untuk lelang SBN, untuk penerbitan obligasi korporasi yang baru, itu terus-menerus mencetak rekor dan secara average itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 2 tahun terakhir gitu ya. Dan ini menurut menurut research kita lihat memang sangat berkorelasi dengan ini ya, mungkin di satu sisi pergerakan volatility-nya meningkat, tapi di sisi lain dibandingkan dengan market yang steady gitu ya, agak boring menurut saya tidak sesuai dengan risk yang kita assume dengan kita berinvestasi di pasar modal. Jadi PR yang satunya lagi secara likuiditas menurut saya itu sudah terbantu banyak dihasilkan oleh kebijakan pemerintah yang baru juga. Baik, nah menyinggung terkait dengan likuiditas ya, beberapa waktu lalu juga yang menjadi ramai, menjadi perbincangan dan juga menjadi perhatian adalah terkait dengan rencana free float yang akan dinaikkan begitu ya. Nah, bagaimana Anda melihat ini? Oke, memang kita harus dalami lagi ya, mungkin ada beberapa saham yang ada beberapa tantangan gitu ya untuk kita bisa menerapkan kebijakan free float ya, yang terbaru, mungkin nantinya akan dilakukan perubahan. Karena mungkin secara current condition pun ada beberapa yang masih tadi ya agak sulit untuk memenuhi kebijakan minimum free float yang ada sekarang. Kita tahu mungkin di sisi lain para perusahaan tadi juga bisa diberikan insentif gitu ya. Contohnya ada beberapa insentif pajak kita tahu untuk perusahaan yang punya free float di atas level sekian persen. Dan kemudian namun di sisi lain mungkin ada sedikit keharusan di nantinya gitu ya. Seiring dengan kita lihat penerapannya seperti apa, sedikit paksaan dalam tanda kutip gitu ya, supaya kita tentunya ingin memajukan pasar modal kita lebih jauh lagi dari level sekarang. Mungkin kemarin kalau kita ingat dari Pak Menteri Keuangan disebutkan target ISG-nya itu 36.000. Itu lumayan banyak yang kaget, namun kalau kita hitung bahkan secara logis, kita hitung level pertumbuhan atau tadi ya kita ingat ada beberapa sektor yang tanda kutip butuh perbaikan gitu ya. Sebenarnya level 36.000 itu tidak istilahnya jauh dari kata tidak logis karena kita lihat sebenarnya mungkin selama beberapa tahun ini kita terlalu terbiasa dengan level ISG di 6.000, 7.000 gitu ya. Sehingga kesannya 36.000 itu terlalu jauh untuk digapai. Namun kalau kita hitung time frame-nya dibandingkan dengan potensi pertumbuhan yang ada, sebenarnya itu masih tadi tidak jauh dari kata yang tidak logis, malah mungkin quite Tidak ada yang tidak achievable. mungkin sebetulnya ya.